Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya, Teddy Wahyono, di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, untuk kali ini masih bulan November, saya masih akan membahas tentang keris dan pahlawan. Dan untuk kali ini saya akan membahas salah seorang pahlawan. Dan ini salah satu pahlawan yang sangat saya kagumi ya. Sangat saya kagumi. Dan kira-kira beliau kerisnya apa? Karena memang dalam perjuangan beliau, terutama dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, itu beliau penampilannya itu jadi selalu memakai blangkon dan keris. Jadi masih memegang teguh budaya Nusantara atau budaya Jawa pada khususnya. Dan beliau ini adalah salah seorang jenderal besar ya, panglima besar yang sudah tidak bisa diragukan lagi kecintaannya terhadap negeri ini. Karena mungkin teman-teman tahu ya, dalam perang gerilya, waktu beliau memimpin para gerilyawan itu, beliau itu dalam keadaan sakit. Jadi TBC ya, di paru-parunya gitu loh. Jadi beliau masih tetap melakukan gerilya, masuk keluar hutan, masuk keluar desa, kayak gitu. Dan beliau memang juga terkenal salah satu tokoh yang sangat alim, bahkan di kalangan orang-orang di sekelilingnya beliau dipanggil kiai. Jadi istilah Pak Dirman itu kiai ini, Pak Dirman itu kiainya, tak gitu. Dan beliau ini jadi pengalaman militernya itu yang jelas itu awalnya itu yang melatih istilahnya itu adalah orang Jepang ya, dan beliau juga anggota PETA. Jadi itu tentara sukarela bentukan Jepang, PETA, pembela tanah air. Dan beliau juga menjadi seorang komandan batalion atau istilahnya Daidancho ya. Nah, jadi pas tahun 45 itu beliau terpilih menjadi jenderal ya, jenderal besar ya. Nah, dalam perjuangannya memang beliau bisa dibilang tidak kenal menyerah ya, dan sangat dihormati oleh semua kalangan, termasuk para pejuang yang lain ya beliau ini. Dan yang cukup unik, jadi selama memimpin gerilyawan memang tampilannya selalu memakai blangkon dan menyelipkan sebuah keris di bagian depan, disengkelkan di depan sini. Kalau teman-teman yang paham budaya Jawa, jadi sudah tahu artinya ketika kita di orang Jawa sini jadi menaruh keris di bagian depan itu artinya apa gitu loh. Karena umumnya ditaruh di bagian belakang, tapi kondisi tertentu ditaruh di depan. Dan ini memang biasanya para pejuang, para ulama yang sudah siap menyerahkan nyawanya istilahnya. Jadi untuk apa yang diyakininya, kayak gitu. Nah, yang menarik jadi dari Pangeran Sudirman yang sering menjadi perbincangan di kalangan para pecinta perkerisan itu adalah keris yang selalu dibawa Jenderal Sudirman itu. Dari beberapa foto lawas, jadi memang beliau terlihat jadi memang menyengkelit keris ya di depannya itu. Memang sekilas terlihat kecil ya, makanya banyak yang mengira itu adalah jenis keris kecil. Tapi di beberapa literatur itu nyebutnya cundrik ya, cundrik. Apakah benar cundrik itu? Memang ada beberapa versi. Tapi yang paling banyak beredar itu adalah cundrik ya, cundrik atau keris kecil. Kayak gitu. Tapi ada beberapa versi lain, karena itu memang kalau nggak salah itu diberikan oleh seorang kiai daerah Jawa Timur ya, daerah Pacitan ya. Jadi yang bilang itu memang kemungkinan besar itu juga adalah keris Tangguh Madiun. Kalau dapurnya ada yang bilang sengkelak gitu loh. Jadi mana yang benar memang masih misteri sampai saat ini, dan memang lebih baik menjadi misteri. Karena yang penting itu keris apapun yang dibawa. Jadi beliau itu adalah memang orang sangat mencintai
negerinya, budaya negerinya. Walaupun beliau dibesarkan untuk kemampuan dan pengalaman militernya itu dari Jepang, tapi tetap beliau setianya ya kepada Indonesia. Jadi seperti itu. Dan memang banyak hal menarik dari salah satu buku ya tentang Jenderal Sudirman, terutama waktu kejadian di daerah Nganjuk ya. Jadi waktu beliau istilahnya berada di sebuah desa di Nganjuk dan memang dikejar oleh Belanda, dan ada pesawat yang memang berputar-putar, jadi pesawat pengebom. Tapi konon jadi waktu itu beliau menggunakan kerisnya dan berdoa. Jadi biasa pakai keris itu sebuah sarana ya, tetap doanya tetap pada Yang Maha Kuasa pasti. Jadi dan berdoa, dan desa itu memang ditinggalkan oleh pesawat tersebut. Walaupun pesawat tersebut sempat berputar-putar di atas desa situ. Dan ini salah satu cerita yang memang masyhur ya. Jadi teman-teman bisa lihat kok banyak memang yang sudah tahu cerita ini dan banyak cerita lainnya seperti itu. Jadi sekali lagi, jadi memang dari era kuno sampai bahkan kemerdekaan yang di Nusantara ini rata-rata, apalagi pemimpin itu memang pasti memiliki sebuah pusaka, biasanya jenis keris ya, jenis keris. Dan semoga teman-teman bisa mencari lebih banyak lagi ya, jadi tentang keris dan sejarah, terutama keris dan pahlawan, keris dan kesatria-kesatria Nusantara. Jadi nanti teman-teman akan tahu kok. Jadi keris itu apa gitu loh, keris itu apa. Jadi ada seorang temen yang juga WA, jadi ya istilahnya sharing lah. Jadi memang beliau, kenapa sih Jepang kok bisa jadi yang namanya katana itu mereka bisa menjadikan suatu budaya, memang ini loh Jepang. Jadi ketika orang di seluruh dunia melihat katana itu, pasti yang dibayangkannya ya ini budaya Jepang, kesatria-kesatria Jepang, samurai-samurai Jepang, pejuang-pejuang besar Jepang, seperti Miyamoto Musashi, terus tokoh-tokoh samurai yang lain, jadi seperti itu. Dan beliau curhat, kalau di Indonesia malah sebaliknya, Mas. Jadi walaupun keris sebenarnya ini budaya yang luhur, tapi ketika orang melihat keris, itu yang ada dibayangkannya di masyarakat umum, itu langsung ke keris itu identik dengan dukun gitu loh. Nah, stigma seperti ini yang marilah jadi kita luruskan ya. Jadi kita kembalikan. Jadi biar masyarakat kita itu paham. Jadi sebenarnya keris itu ini apa gitu loh. Dan memang dalam perjalanan negeri ini, jadi kesatria-kesatria besar, raja-raja besar itu memang tidak akan lepas dari yang namanya keris. Jadi mungkin itu aja, semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe-nya.